Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan kita kali ini yang keempat, ya, masih dalam bab 1, kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, anakku sekalian, ya, sebagaimana kita tahu banyak aturan tentang HAM di negara kita, mulai dari undang-undang dasar, ya, sampai peraturan perundang-undangan yang lain di bawahnya. Misalkan dalam pasal 28I, ya, ayat 4, ya, di situ dikatakan, ya, ini di undang-undang dasar kita, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian di pasal 28I juga ayat 5, ya, itu mengatakan atau disebutkan, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Artinya di sini bahwa upaya penegakan HAM di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah dan negara, ya. Tanggung jawab negara ini melalui pemerintahan yang ada. Ini yang harus dilakukan oleh negara adalah menjamin, ya, memenuhi, ya, dan menegakkan, ya, hak asasi manusia. Tentu hal ini, ya, dalam upaya penegakan ini harus mengacu kepada Pancasila, ya, sebagai ideologi kita, sumber dari segala sumber hukum di negara kita, ya. Nah, ini tidak lepas bahwa, ya, HAM yang menjadi universal ini, ya, dihargai, ya, ditegakkan di seluruh dunia. Ini berbeda-beda, ya, tergantung dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan ideologi yang dianut oleh suatu negara. Lah, inilah ciri khas di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Makanya pemerintah dalam hal ini memerlukan instrumen atau alat untuk upaya penegakannya. Nah, instrumen HAM ini adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Nah, apa yang digunakan pemerintah Indonesia? Alat apa? Nah, di sini kita dapat kategorikan, ya, alatnya atau instrumennya itu bisa berupa instrumen hukum, ya, dan juga berupa instrumen lembaga. Ini berawal dari instrumen hukum dulu, nanti lahirlah lembaga, ya. Nah, instrumen hukum itu adalah setiap peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan hak asasi manusia. Ini sudah banyak kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagaimana peraturan-peraturan mengenai hak asasi manusia ini banyak sekali di negara kita. Ini merupakan bukti, ya, bahwa negara kita ini sangat menghormati hak asasi manusia. Selain itu juga ada instrumen lembaga. Lembaga ini artinya lembaga, badan-badan yang dibentuk, ya, komisi, ya, yang dibentuk untuk tugasnya melindungi hak asasi manusia, menegakkan hak asasi manusia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas 3 hal terkait dengan instrumen HAM atau instrumen untuk menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama adalah Komnas HAM, ya, aturan HAM, ya, dan juga pengadilan HAM. Nah, ini yang menjadi senjata atau alat pemerintah untuk melakukan upaya-upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, mari kita mulai dari yang pertama terkait dengan Komnas HAM. Nah, anakku sekalian, di negara kita ini, ya, Komnas HAM itu dibentuk, ya. Komnas HAM itu artinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, Komnas ini sebenarnya dibentuk pada tahun 93 melalui Kepres. Kemudian selanjutnya ini diatur melalui undang-undang, bukan Kepres lagi, ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, ya, terkait dengan hak asasi manusia. Di dalamnya dijelaskan terkait dengan adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini lembaga, ya, setingkat dengan lembaga-lembaga negara yang lain, ya, independen ini. Nah, apa tujuan dibentuknya Komnas HAM? Tujuannya adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar, ya, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Nah, ini karena ini isu dunia, ini hak asasi manusia. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya, ya, pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ini 2 tugas dari dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ya. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya tentu, ya, pertama itu melakukan pengkajian, ya. Nah, ini pengkajian dan penelitian, ada juga penyuluhan, ya, ada juga pemantauan dan juga mediasi. Nah, ini fungsi-fungsi yang diemban oleh Komisi Nasional Hak Asasi
manusia. Lah, dari fungsi inilah kemudian Komnas HAM ini memiliki beberapa kewenangan. Lah, pertama, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya, setelah melakukan pemantauan ya terkait dengan terjadinya pelanggaran HAM, maka bisa Komnas HAM ini menyampaikan rekomendasi masukan. Misalkan kemarin itu terkait dengan KM 50 itu ya, yang penembakan anggota FPI itu kan juga dipantau ya dikaji oleh Komnas Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lah, kemudian adalah melakukan perdamaian ya antara kedua belah pihak yang bermasalah. Nah, ini mediasi namanya ya, fungsi mediasi. Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Ya, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat atau ruang lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu yang kemarin juga yang terbaru itu terkait dengan kasus KM 50 itu ya. Nah, ini tujuan, fungsi ya dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, selain lembaga Komnas HAM ini juga ada lembaga di negara kita yang juga konsen di hak asasi manusia, misalkan Komnas Perlindungan Anak Indonesia ya, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ya, Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya. Lah, anakku sekalian, yang selanjutnya ya, upaya pemerintah ya selanjutnya itu adalah membentuk atau membuat aturan-aturan HAM. Lah, ini sudah banyak kita bahas ya terkait dengan aturan-aturan HAM ya, sangat banyak sekali ya, baik itu yang dibuat di negara kita maupun hasil ratifikasi dari aturan-aturan HAM yang kita ratifikasi dari konvensi-konvensi internasional. Lah, peraturan ini dibuat agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM ini bisa berjalan dengan baik, karena kita ini sebagai negara hukum. Lah, kalian bisa baca ya, ini seringkali juga kita jelaskan di berbagai pertemuan ya. Ini alat yang bisa digunakan atau instrumen yang digunakan oleh pemerintah negara di dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Lah, anakku sekalian ya, yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah pengadilan HAM. Di negara kita ini ya ada pengadilan HAM ya, ini merupakan amanat dari undang-undang kita nomor 26 tahun 2000 ya, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lah, ini upaya serius dari pemerintah kita untuk menegakkan hak asasi manusia. Lah, pengadilan HAM ini ya, ini merupakan pengadilan khusus ya, yang berada di lingkup pengadilan umum. Makanya nanti ini disebut atau pengadilan ad hoc ya, pengadilan HAM ad hoc. Nah, ini memang untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang kita bahas kemarin, ada genosida, ada kejahatan kemanusiaan ya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya ya, prosesnya ini bagaimana prosesnya ya, menurut undang-undang tersebut ada penyelidikan dulu ya, ada penyidikan ya, penuntutan oleh jaksa, kejaksaan, juga pemeriksaan nanti di pengadilan. Lah, itu proses-proses yang dilalui tetap sudah sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Lah, pengadilan ini pernah dibentuk ya, dilaksanakan terkait dengan peristiwa di Habibura ya, terus terkait dengan peristiwa di Timur. Nah, ini contoh yang pernah dibawa kepada pengadilan HAM ad hoc di Indonesia. Nah, ini ya salah satunya, kalian bisa cari informasi lebih lanjut di berbagai sumber ya. Habibura ini baru-baru ini tahun 2000-an. Nah, anakku sekalian ya, yang lebih penting daripada usaha-usaha untuk memaksimalkan instrumen-instrumen yang ada untuk digunakan ya, selain itu adalah upaya pencegahan itu harus dilakukan agar tidak terjadi. Makanya ada upaya preventif, ada upaya represif. Kalau lembaga tadi itu bisa dua-duanya ya, bisa preventif seperti yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan melakukan penyuluhan, itu kan juga usaha-usaha preventif. Nah, usaha preventif untuk mencegah pelanggaran HAM ini sangat penting ya. Misalkan dengan cara apa? Dengan cara menegakkan supremasi hukum dan demokrasi ya. Lemahnya penegakan hukum ini akan menjadi salah satu faktor ya terjadinya pelanggaran HAM yang sudah kita bahas di pertemuan pertemuan kedua kalau nggak ketiga ya. Kemudian ya, yang kedua itu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini seringkali bahwa pelayanan publik yang tidak berkualitas itu seringkali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Ada banyak ya terkait dengan bagaimana kualitas pelayanan. Misalkan yang paling banyak laporan kan kepolisian ya, apalagi di masa-masa Covid ini, bagaimana perlakuan Satpol PP kepolisian ini ya,
sebagai pelayan publik ini banyak menjadi sorotan. Lah ini peningkatan. Nah, makanya ada banyak rekomendasi untuk lebih manusiawi gitu ya, penegakan hukum masa Covid ini yang dilakukan oleh penegak hukum. Lah ini. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Nah, ini masyarakat perlu juga berpartisipasi ya untuk melakukan pengawasan ya terhadap pemerintah ya, terhadap penegak hukum dan lain sebagainya ya. Ini supaya apa? Supaya tidak terjadi, kalau pengawasan lemah ya, maka sering terjadi namanya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Lah, kita juga harus mensosialisasikan, menyebarluaskan ya, memahamkan terkait dengan pentingnya hak asasi manusia ya. Masyarakat juga berperan penting, selain juga lembaga-lembaga seperti Komnas HAM yang memiliki fungsi-fungsi penyebarluasan ya, pendidikan. Hal ini bisa dimulai dari lembaga-lembaga pendidikan ya. Makanya Komnas HAM juga masuk ke dunia pendidikan untuk mensosialisasikan terkait dengan pemahaman hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir ini meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan. Ini perlu kerukunan ya, kerjasama ya antar kelompok dan golongan ya, sehingga tidak terjadi percekcokan ya. Yang terjadi nanti adalah saling menghormati perbedaan keyakinan masing-masing. Lah ini sebagai upaya untuk menghindari yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Lah, upaya-upaya ini perlu kita lakukan ya dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Misalkan bisa di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan berbangsa dan bernegara, supaya terjadi namanya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia di setiap lingkungan kehidupan sekitar kita. Misalkan menghormati dan menyayangi kakak adik, saling menyayangi di keluarga ya, sesama teman di sekolah ini saling menghargai ya, ini ya, dan lain sebagainya. Lah, anakku sekalian, itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA kelas ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.